ketika ada Kristen yang sopan, saya akan tunjukkan saya lebih sopan daripada dia. Karena kami diperintahkan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian dalam kebaikan. Begitu. Ya. Ketika kita menghadapi Kristen yang penghujat, sebagaimana tadi itu, tidak mungkin cara tangkap ayam kamu pakai di cara tangkap babi. Diseruduk kau sampai ke semak-semak. Tidak mungkin kau melawan penghujat terus kamu bilang, iya, iya. Jadi nabimu cabul. Iya. Jadi kalian menyembah batu Hajar Aswad. Iya, iya. Kenapa iya, iya? Bil hikmah, bil hikmah, bil hikmah, bil hikmah. Tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu, Pak. Ingat, kalau bilang baik Rasulullah sudah paling baik, tapi ingat Rasulullah juga berperang. Jadi ada kondisi-kondisi di mana, ya, begitu. Kafir ini sampai Rasulullah mengatakan kafir itu ada dua. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi yang harus kita perangi, kafir zimmi yang harus kita lindungi. Begitu. Ketika kalian menyakiti kafir zimmi, maka apa yang dikatakan Rasulullah, maka kalian bukan umatku di hari kiamat nanti. Begitu. Tetapi kafir harbi, perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Begitu. Jadi tidak semua Pak, tidak semua tiba-tiba naik begini. Oh berarti Rasulullah mencabuli ponakannya. Kenapa loading diam saja Pak Gembala diam? Bil hikmah, bil hikmah. Man ra'a minkum munkaron falyughayyiru bi'adihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika ataful himan. Hendaklah kalian melihat kemungkaran di depan mata kalian. Apabila mampu cegah dengan tangan, maka cegahlah dengan tangan. Apabila tidak mampu cegah dengan tangan, maka cegahlah dengan lisan. Apabila tidak mampu cegah dengan lisan, maka bencilah dalam hati bahwa itu adalah kemungkaran. Begitu. Contoh ini seperti Bang Febri ini. Contoh Bang Febri. Mau tidur semalam-malam pun di komal saya 1 tahun pun saya siap. Karena ini Kristen sopan. Tapi bukan berarti Bang Ferry ini, bukan berarti semua yang dia jumpai orang-orang Islam itu pasti nyaman seperti kita. Ada juga yang harus dia barbar ketika bertemu dengan Islam yang kasar sama dia. Makanya kami di Islam itu adanya namanya ta'alud, sambung hati. Gitu. Gitu. Nah, contohnya sambung hati itu seperti ini, Papi. Nah coba Papi kasih sambung, mereka dua punya hati. Pasti ada yang satu kabur. Kita uji ya. Coba kita uji sambung hati. Iya. Ini Mas Febri. Selamat malam, Abang. Aduh, Masya Allah, Mas. Lama enggak ketemu, Mas. 16 tahun ya? Iya. 16 tahun saya baru, gimana? Sudah ketemu? Belum? Bu Karyana. Silakan saya. Silakan. Bu Karyana, open cam silakan. Tunjukkan pesonamu. Kalau tidak mampu, lambaikan tangan ke kamera. Selamat malam. Ya. Kira uka-uka. Bisa dibuka kameranya sayang, biar orang tahu. Aduh, udah malam. Boleh nggak apa-apa saya. Nggak boleh lah. Di sini perjanjian kekal. Perjanjian kekal. Nggak apa-apa, pakai aja daster yang kemarin saya kirimkan itu, nggak apa-apa. Bagus kok. Saya sebentar aja ya. Saya sebentar. Nggak apa-apa. Bapak yang tadi naik lagi deh. Yang tadi naik lagi. Naik lagi Bang, yang tadi. Sabar, yang di bawah sabar. Dibantu di tap-tap dulu teman-teman. Tembus 2M malam ini ya. Mas Febri tadi nongkrong di mana? Saya dengar lama juga, saya nonton asik juga. Ngobrol sama Uni. Oh, ngobrol sama Uni ya. Nah, udah tahu teman-teman masa lalu saya, gini aja cakep, gimana kalau dia pakai filter? Pakai filter Bagaimana? dulu ya. Pakai filter Iya. dulu. Makasih Bang Madili, makasih. Terima kasih Bang. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran. Cantik sih Papi, tapi salah Tuhan. Tuhannya dua, dia Mas Biblo dua Tuhannya. Tuhan kelihatan dengan tidak kelihatan. Gimana nih Mas Feb ini? Jadi gini Ya. Mr. Lodi sama Papi Gembala. Silakan. Iya Bu Karyana. Ada dua macam tadi yang apa? Yang orang-orang yang ini
kafir apa tadi ya? Kafir Jimmy sama kafir Harbi. Jimmy sama Hardi. Ya. Harbi. Kalau di Kristen itu kasihilah musuhmu tanpa memandang siapapun. Nggak perlu kafir ini, kafir itu. Jadi Bukariana. Iya, bukan. Dengar dulu. Oh iya. Papi sama Lodi karena baik padaku, aku baik. Itu aku bukan baik. Berarti impas. Tapi berarti selama ini kamu pura-pura baik aja sama abang kamu ini? Bukan. Maksud Jadi untuk apa saya curahkan seluruh isi hatiku? Ternyata kau hanya bersandiwara. Dari si dompet tuh ya, Papi Gembala. Curahkan. Sabar, ini serius ini serius Mas Pep. Jadi selama ini apa yang coba. Ini menarik ini. Gombal maut ini sama Papi nih. Gombal maut. Papi. Gombal maut. Bisa nggak kita ini Pi lebih serius? Bisa sayang, bisa. Apa sih yang nggak bisa buat kamu? Maksudku. Kayaknya Papi, aku sama Bang Loading tutup kuping dulu lah ini. Sama nggak apa-apa, karena harus ada 2 saksi, harus ada, kalau bisa 3, harus ada. Kalau nggak ada saksi bahaya. Orang ketiga setan itu. Ya, saksinya 2 saksi yang benar, yaitu bapak dan anak. 2 saksi yang benar, itulah yang benar. Ya, saksi di dunia ini Yang mana Tuhan? Dari Tuhan. Yang mana Tuhan? Tunggu, belum. Sabar. Maksud saya tadi, bro, ya. Kalau kasih itu tak bersyarat. Mau dia orang yang kafir apa, kafir Jimmy, kafir ini, pokoknya kasihilah musuhmu. Begitu kalau bagi kita ya. Bu Karyana, boleh saya masuk sedikit? Boleh sedikit? Satu lagi. Kalau karena baik padaku, Mr. Loading baik padaku, aku baik, saya tidak apa-apa, tak ada ininya. Ya. Nah, saya berpahala kalau Mr. Loading jahat kepada saya baik, saya balas baik. Itu baru saya punya pahala. Punya poin. Terima kasih ya. Lanjut. Oke, jadi begini Bu Karyana, saya izin meluruskan ya. Sabar dulu, Bang Loading. Agak pelan-pelan karena ini nggak tahu sendiri kan. Agak pelan. Ini agak lain. Iya, Tapi aku mau nasihati Bang Loading dikit. Mau nasihati lu. Iya, mau Mas. Jadi tadi kan Bang Loading ngomong mau masuk sedikit. Emang enak. Iya salam. Istri lagi dapat. Istri lagi dapat ini Mas Pep. Jangan ngomong itulah. Lagi istirahat ini palang merah ini. Jadi begini Bu Karyana. Maksud daripada kasihilah musuhmu itu bukan berarti Ibu Karyana mengatakan penganggapan seperti tadi, tidak. Coba kalau seandainya ada orang yang datang memperkosa Ibu Karyana punya anak perempuan. Ibu Karyana bagaimana menanggapi? Jadi maksud daripada Yesus mengatakan kasihilah musuhmu itu di perjanjian lama itu nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, mata ganti mata, biji ganti biji, biji ganti biji. Nah, bukan salah Papi, kalau saya gigi ya, gigi ganti gigi, begitu Bu Karyana. Jadi nyawa ganti nyawa. Nah, datang perjanjian baru, datanglah Yesus merubah. Kasihilah musuhmu, maksudnya apa? Ketika ada orang yang membunuh saudara kamu, jangan kamu balas lagi membunuh. Tidak boleh nyawa ganti nyawa. Tetapi kasihilah dia dengan cara proseslah dia sesuai hukum yang berada pada zaman itu. Proseslah dia sesuai hukum yang berada di daerah itu. Jadi tidak ada lagi nyawa ganti nyawa. Orang itu makanya sekarang kita ada di penjara kalau kita membunuh. Ada begini kita membunuh. Begitu bukannya. Bukan berarti diperkosa anakmu, ya sudah, aku lagi dong, karena kasihilah musuhmu. Bahaya Bu. Mau dong, katanya kan, nggak boleh. Begitu pemahamannya Bu. Ya, Matius 5 ayat 44 dikatakan. Sudah masuk ke ayat Papi, silakan Papi. Nah ini menarik ini. Ini menarik ini, habis kita ini. Silakan. Ya. Ini ujung-ujungnya lari ke Adam, tidak percaya? Ujung-ujungnya lari ke Adam. Katakan, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oke, kalau sekarang dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, kalau sekarang ini, ketika
dia dihukum di penjara itu hukum manusia, tapi hukum Tuhan tetap berlaku, yaitu tetap berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apa mungkin kalau anak saya dijolimi, saya balas kembali? Tidak, jangan saya balas kembali. Tapi kan sudah terjadi, kan nggak mungkin balik lagi. Tinggal doakan orangnya supaya dia diampuni Tuhan. Itu aja saudara. Mana lebih ampuh membalas kebaikan orang dengan membalas kejahatan orang. Lebih ada poin kita membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Begitu saudara. Oke? Bagaimana Mas? Iya, maksudnya gimana ini? Kejahatan seperti apa? Contoh dibilang Mr. Loring tadi anak saya dijolimi, ya kan? Biarlah hukum dunia yang menghukum dia. Hukum dunia tetap ada, ya di penjara dia memperkosa contoh sekian tahun. Tapi kalau dihukum kekristenan, ya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu kasih menutupi segala-galanya. Kalau karena baik kalian kepadaku sehingga aku baik, tidak ada poinku. Tapi kalau kalian jahat kepadaku, aku tidak membalas, itu baru ada pahalaku. Begitu. Kurasa sama kita semuanya. Jadi kalau Bu Karyana baik sama saya itu nggak ada apa-apanya. Terus kenapa kamu selama ini membaik-baikin saya? Ya kalau baik ya papi baik, aku balas baik sama. Tapi kalau sebenarnya kalau poin kita orang lain jahat kita baik, itu baru ada poin kita. Jadi saya harus jahat sama kamu supaya kamu baik sama saya? Bukan ke situ. Coba. Ini menarik ini. Mas Pep. Coba. Papi Gembala, sebentar aku tanya dulu Papi sebelum lanjut. Silakan. Itu label Papi itu untuk universal apa cuma untuk Bu Karina aja? Tadinya buat dia, tapi orang udah ngambil. Saya punya tadinya khusus buat beliau. Tapi apa loh Papi? Tapi berbeda loh. Kalau menurut di Dola itu kan berbeda Papi. Dola, apakah orang Kristen itu paham kasihilah musuhmu? Mr. Loading kenapa ke Dola? Dola itu buatan manusia loh. Iya, maksudnya kita. Mereka itu banyak bicara tapi isinya kosong. Dola, apakah Kristen itu paham kasihilah musuhmu? Mereka hanya modal imani saja. Apalagi kalau Kristen perempuan. Mereka itu banyak bicara tapi isinya kosong. Gimana ini? Ini Dola nih. Dola, bukan saya. Silakan. Bantah. Mr. Loading ini berdosa kepada Roh Kudus tak bisa diampuni. Kau lari ke Roh Kudus yang mengatakan Dola, kenapa saya disalahkan? Kenapa Ibu Karyana marah sama saya? Betul. Contoh begini, ini menarik ya. Tadi harus ada 2 saksi katanya kan? Harus. Ternyata kata Yesus tidak. Yohanes 5:34. Bisa dibuka? Yohanes 5:34. Boleh? Silakan. Yohanes 5:34. Harus punya saksi ya katanya ya. Oke. Ayat 34. Ya. Baca dulu dong perikopnya tentang apa ini Papi? Ya, kesaksian Yesus tentang dirinya. Silakan. Bang Loting, aku turun dulu Bang, ngantuk ya Bang Loting. Saya tuh harus ada 2 saksi lu. Gak bisa. Aku ngantuk ya Papi, nanti kita kapan-kapan lanjut lagi Papi. Ya. Mas, besok Mas, ada jadwal. Sabar. Mas, ini Mas Pep di mana? Di Surabaya apa di mana? Semarang. Sampai Papi. Oh, Semarang. Oke. Kita ada jadwal. Siapa tahu bisa connect Pastor Rodi, beliau? Iya, di Jakarta. Nomor HP-nya. Nanti DM nomor WA ya. Oh, Semarang. Boleh. Oke, DM nomor WA. Saya sama Papi Gembala insya Allah bulan depan mau OTW JKT. Oh, gampang itu. Jakarta Surabaya. Bulan depan, bulan Juni. Bulan depan insya Allah. Ya.
Tanggal. Juni. Tanggal pokoknya tanggal tua lah. Aku mau. Ya. Oh, tanggal 2 boleh. Soalnya pertengahan. Boleh kan? Juni. Ini tanggal berapa Juni. ini? Ini bulan Juni nih, Bang. Bukan. Apa Juli. Juli. Oh, Juli. Enggak soal. Oh, enggak aku akhir Juni mau keluar. Oke, berarti Sebulan. mungkin kisaran tanggal 20 ke atas bisa kan? Kontak. Oh ya, nanti kalau Oke. pas balik ya. Aku WA ya? Nomor ini aja Mas. Nomor di DM aja nomor sampai. Jadi biar ada komunikasi. Oke. Siap. Walaupun kita berbeda ya, tetap kita satu lah, ya kan? Jadi sama Bu Karyana saya bilang begini. Kalau kita harus bersatu, kenapa sih harus berbeda kan gitu? Anjay. Ji ketawa. Oke. Bukankah bersatu itu indah? Tapi Gembala. Makasih Ya, Mas. Bang Febri. Siap Mas. Sehat. Ye. Ya Pak Febri, Kristen ya? Katolik, Bu. Katolik beliau. Katolik. Oke. Ya, salam. Kami ini bertiga reuni nih Pak, reuni. Ya, salam Bu Karina, Tuhan Yesus memberkati ya. Amin. Tuhannya Yesus Mas. Salah. Tuhannya Yesus. Enggak apa-apa lah, Ya. Tuhan enggak apa-apa. Iya. Oke. Ya, silakan coba. Yohanes 5:34. Ya, tapi kan di bawah dikatakan Papi, Bapak bersaksi kepadaku. Tetapi Iya, aku baca. tidak. Ya. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Aku memerlukan kesaksian dari Bapak. Nggak perlu dari manusia. Ada Nggak di bawah. perlu. Berarti Nggak cinta perlu. kita nggak perlu disaksikan orang lain, cukup sama Tuhan. Betul? Papi terus tambah-tambah. Berarti tidak perlu kesaksian. Sama ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari malaikat, tidak perlu kesaksian manusia. Ini 36. Cukuplah Tetapi Tuhan yang akan bersaksi. aku mempunyai kesaksian dari Bapak. Ya, itulah memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapak yang mengutus aku. Udah, jadi kita udah pas. Mr. Loading selalu mengajarkan yang diajarkan Karyana, bahwa Bapa adalah Elohim dan mempunyai anak-anak yang tunggal, yaitu Yeshua HaMashiach. Udah pas, ya kan? Jadi apakah yang kalian tuhankan itu, Allah itu, Elohim itu, Bapa sang sumber, mengutus anaknya yang tunggal, kenapa kalian tidak menerima? Nah, itu yang ini yang paling menarik. Ya kan? Dikatakan sini, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepadanya tanpa melalui aku, kata Yeshua HaMashiach, yaitu Yesus. 17:8. Langsung Mr. Loading langsung ini dia. Ya, jadi begini. Kalau kita kaji tadi dari 36, ini tentang kesaksian. Artinya Yesus itu dia tidak perlu saksi-saksi bahwa ini saksi dia menerima firman, tidak perlu, karena yang menjadi saksi dia itu adalah dengan Bapaknya. Jadi nggak perlu ada. Jadi keliru dengan dalil, harus ada kesaksian. Sementara Yesus berkata, saya tidak butuh kesaksian dari manusia, tidak butuh saya, gitu kan? Yang saya butuh itu cukup kau percaya saya. Karena saya akan memberitakan kepada kalian bahwa Tuhan langit dan bumi itu tidak pernah kau dengar suaranya, rupanya pun tidak dapat kau lihat. Begitu saya, gampang kok. Oke, aku jawab ya Papi. Silakan. Dari tadi tunggu jawabannya tidak ada. Bagaimana Papi Mas sama Mr. Loading mengetahui kalau tidak Yohanes menuliskan ini? Kepada Yohanes diperlihatkan bagaimana Elohim dengan anak. Nah, Yohanes menuliskan, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yohanes sendiri yang menuliskan, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan semuanya diberikan kepada anak. Apa pekerjaannya itu? Apakah mencipta? Salah.
Jadi Salah itu saya. Pekerjaan yang dimaksud itu menyampaikan hukum-hukum perintah dari Bapa. Pekerjaannya itu ada di 17:8 Yohanes. Itu pekerjaannya. Sebab segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah kuterima dan telah kusampaikan kepada mereka. Inilah pekerjaannya ini. Pekerjaan Yesus itu supaya manusia kembali ke jalan yang benar. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan ada buat ilah-ilah lain. Itu pekerjaannya, sayang. Bukan mencipta. I miss you, sayang. Gini dong. Begini, tolong host dimatikan typingan di bawah. Saya terganggu biar mereka nggak dengar. Biar cukup saya aja di berdua. Matikan typing. Begitu. Karena di Yohanes 12 kan di sini dikatakan, coba buka Yohanes 12 ya. Ini enak ini. Tadi gara-gara ini pendeta nggak bisa jawab. Yohanes 12 ya, kita buka ya. Nah, inilah yang dimaksud, yang dikatakan oleh Yesus. Gini loh, coba. Bocah coba Yohanes 12:44. Ini pekerjaan yang sesungguhnya. Yohanes 12 ayat berapa? 44. Oke, saya baca ya. Tapi kamu bukannya baik-baik hari ini. Kayaknya agak gimana gitu. Sehat kan? Oke. Sehat. Saya kalau ada sakit-sakit kayaknya saya ada kode kayaknya. Tapi baik kan? Sehat kan? Udah keburu tidur tadi, Oh terpaksa. iya. Iya. Buka daster lagi. Nih ya, 44. Firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus berseru, katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia, yaitu Bapaknya yang telah mengutus aku. Benar, ya kan? Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Kak Darni bilang, Yesus itu Bapa itu. Bapak salah. Iya. Jadi Lanjut. kalau papi melihat anakku, papi melihat aku, berarti anakku bukan aku, gitu ya. Sepakat. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, nur cahaya, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Betul. Kenapa kalian nggak percaya? Percayalah sebagai penyampai firman. Good. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ya? Menyelamatkan, Dia juru selamat. 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Firman Lanjut. itu apa? Ya nanti kita bahas satu-satu ayatnya ya. Lanjut dulu. Oke. Sebab aku berkata, kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Kalau Bapa sudah mengutus anaknya, terima Dia sebagai juru selamat. Oke, Bos? Lanjut. 50. Lanjut. 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya dalam kurung nya besar itu adalah hidup yang kekal. Dan aku tahu bahwa perintah Yesus itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Tepuk tangan. Jangan menghujat. Terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Oke, amin. Oke. Sudah, kita bedah satu-satu ya. Baik. Oke, kita buka dari 44 dulu. Coba diulang, dibuka di situ ya. Tetapi Yesus berseru ke katanya,
Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia Bapaknya yang telah mengutus aku. Artinya ini sangat mudah. Jadi apa yang diucapkan oleh Yesus itu dia bukan berkata-kata, tetapi perintah dari Tuhannya, yaitu Bapa. Oke? Makanya kalau lu gak usah percaya saya deh, tetapi percaya kepada Bu Karyana aja. Contoh ya kan? Contoh ini kita ini gak usah percaya saya, percaya sama Bu Karyana deh. Dia kan CEO saya. Ah, kayak gitulah kira-kira. Tetapi saya bukan Bu Karyana. Oke, tetapi kita adalah satu. Satu dalam apa? Satu dalam persahabatan. Bukan satu dalam cinta loh ya, bukan. Tetapi satu dalam persahabatan. Oke, sepakat sampai di situ? Oke, cakep. Dan yang di bawah tolong di-tap-tap dulu ya. Oke. Dan barang siapa melihat aku, ia telah melihat Dia yang telah mengutus aku. Bukan artinya pada saat itu orang melihat Bapa, tidak. Gitu tadi, ya kan? Artinya kalau kau mengikuti perintahku, kau juga mengikuti perintah Bapa. Betul? Ayat 45 ya. Sepakat? Oke. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Terang itu apa? Penunjuk jalan kebenaran. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Supaya kalau kita mengikuti perkataannya kita selamat. Kan begitu. Oke, inilah pekerjaan yang sebenarnya. Bukan menciptakan langit dan bumi, bukan. Oke. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi. Oke, kita dengarkan. Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ini ayat ini enak kalau kita bisa paham ya. Jadi setiap orang memang hakim itu ya dirinya sendiri. Dialah yang menentukan dirinya. Yang menghakimi siapa? Bapak. Sabar dulu saya, sabar. Baca dulu ayat itu. Tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya. Yang hakim siapa? Bukan berarti menghakimi diri sendiri. Bukan. Yang dimaksud di sini, kita itu mendapatkan hukuman atas perbuatan kita sendiri. Ini maksudnya ayat ini. Jadi kalau kau berbuat jahat, berarti kau sudah menghakimi dirimu sendiri. Tetapi kalau kau berbuat baik, kau juga sudah membaiki dirimu. Ini maksudnya ayat ini. Karena ada hukum Taurat, betul? Ya, namanya hukum gitu loh. Jadi yang dimaksud dengan hakim itu, kalau kau mau masuk kerajaan surga, berbuat baiklah. Kalau kau tidak mau masuk kerajaan surga, berbuat jahatlah. Itu maksudnya. Aku datang bukan untuk menghakimi. Gitu, oke? Jadi setiap manusia, hakim yang sebenarnya itu adalah dirinya sendiri. Kau mau kemana? Kau mau ke neraka berbuat jahat, kau mau ke surga berbuat baik. Gampang kok, oke? Akibat pelanggaran dosa, kenapa ada pelanggaran? Karena ada hukum. Gitu betul, loh, Papi. Betul. Hukumlah yang menjadi hakim, bukan diri sendiri. Pemilih hukumlah menjadi hakim. Lain. Pemilih hukum, Bapakku yang di surga, pemilih hukum. Lain. Nanti ya itu lain pembahasannya itu kan. Oke, lanjut 48 dibaca. Nanti kita pelan-pelan dibaca 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya itu? Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi hukum yang sebenarnya, hakim yang sebenarnya itu adalah hukum yang diturunkan oleh Tuhan. Itulah hakim. Paham sampai di situ sayang? Pemilih hukum. Siapa pemilih hukum? Pemilih firman. Siapa yang memiliki yang menurunkan, itulah yang menghakimi. Lah ini coba bacain ayat ini. Ya, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku,
ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, yaitu hukum Taurat, jangan berzina, membunuh ini. Itulah akan menjadi hakim pada akhir zaman. Siapa yang memberikan hakim itu? Hukum itu? Firman itu? Bapa yang di surga. Jadi yang menghakimi Bapa atau Yesus? Melalui Sabar. anaknya. Pekerjaannya Allah dikerjakan oleh anak. Pemilik firman adalah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Ya, itulah yang menjadi penyampai firman. Ya kan? Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah akan menjadi hakim pada akhir zaman. Yang pemilik firman adalah Sang Elohim, Sang Sumber. Yang melalui anaknya memberikan firman, yaitu hukum 10 di Gunung Sinai melalui Musa. 10 hukum Taurat ada di Imamat 20. Ya, Imamat 20 ya. Tuh. Itu firmannya. Kan ada di sini juga dituliskan ini. Ya kan? Ya. Jadi yang menghakimi ini Bapa, Yesus atau firman? Ya, dikatakan di sini kan, jikalau seseorang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya. Contoh nih, jangan memumun. Lalu Anda memumun. Ya kan? Tidak melakukan firman ini. Aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Aku tidak menghakimi. Siapa yang tidak menghakimi di situ? Maksudnya pemilik firman adalah Sang Elohim melalui anaknya. Nah, di sini dikatakan sabar. Ya, coba ulang-ulang dulu tadi. Aku tidak menghakimi. Iya. Siapa itu? Siapa aku itu? Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Siapa yang tidak menghakimi di situ? Yesus. Berarti yang menghakimi siapa? Bapa di surga. Pemilik firman. Berarti Yesus tidak menghakimi, betul? Pemilik hukum. Iya, berarti Yesus tidak menghakimi, betul? Ya, nih ya. Bapak. Coba dibaca ulang. Ini ku apakan aja. Iya. Bapak pemilik firman melalui anaknya. Dia yang penyelamat, dia yang menuntut. Dia yang menghakimi. Yang menghakimi Bapak atau anak? Bapak. Bukan anak. Dia menyelamatkan. Melainkan untuk menyelamatkannya, kan dikatakan, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, kata Yesus. Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya. Ini juru selamat. Ya. Bapak adalah pemilik firman melalui dia. Betul. Jadi yang menghakimi ini anak apa bapak? Bapak. Bukan anak? Bukan, karena dia penyelamat. Oke, berarti Yesus tidak menghakimi, betul? Tidak. Berarti cuma Bapak yang menghakimi? Yes. Coba buka Yohanes 5:22. Itu Kak Darni membaca itu, ya. Itu dulu, Papi. Dia membaca, aku datang sebagai hakim. Iya. Dia hakim, ya kan? Tapi darahku untuknya, juru selamat. Ya kan? Aku datang ke dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Jadi dua pedang yang tidak kontradiksi. Sejujurnya tidak. Oke. Jadi tadi dibaca di Yohanes 12, yang menghakimi itu bapak atau anak? Yang menghakimi? Ya. Ya, ketika dia datang sebagai hakim, sebenarnya konteks kedatangan Yesus adalah menyelamatkan manusia. Ya. Itu sebenarnya. Iya, yang menghakimi manusia nanti ini Yesus atau Bapaknya. Jadi gini, Papi, gini cara menyikapi dan mengerti Bible. Ketika Yohanes berkata demikian, di mana tadi yang itu? Ini menuliskan Yohanes. Siapa yang menuliskan tadi? Sama-sama, sabar. Yohanes 5:22 kata Pak Yohanes. Ini Yohanes 5:22. Bapa tidak menghakimi siapapun,
melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Lalu Pak Yohanes lagi bilang di 12, yang menghakimi itu Bapa. Jadi yang mana yang benar? Silakan. Ya, ketika dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya kan? Ya, artinya apa yang dilakukan Bapa sama dengan yang dilakukan anak. Itu yang maksudnya di sini. Jadi sejujurnya jadi yang menghakimi Bapa atau anak, jujur. Ya, kalau dibilang Yesus darahku untuk manusia. Jadi ada alasannya kalau Karyana berbuat baik, ada alasan Yesus membela saya. Darahku tertumpah untuk Karyana. Tapi Begini, kalau saya tidak melakukan firman, tidak ada alasan Yesus. Oh, saya tidak mengenalnya. Iya, Karena, jadi siapa yang menghakimi, Bapa atau anak? Pada prakteknya yang sebenarnya Bapa lah pemilik hukum, dialah pemilik firman melalui anak. Kenapa dikatakan Yohanes Yesus juga sebagai hakim? Karena semua pekerjaan dilakukan oleh anak. Gitu. Boleh dia hakim, boleh dia juga sebagai juru selamat, boleh juga dia pembela perkara, boleh juga dia sebagai terdakwa. Kok hakim merangkap terdakwa? Bagaimana ceritanya? Nah itu yang makanya pemikiran manusia, Tuhan katakan pemikiran rencanamu bukan rencanaku, pemikiran manusia bukan pemikiranku. Jadi kalau kita mengukur Tuhan dengan pemikiran kita tidak akan mampu. Tunggu Bu Karyana. Bagaimana caranya hakim merangkap jaksa, merangkap pengacara? Bagaimana caranya itu? Dia juga hakim, dia juga jaksanya, dia juga pengacaranya. Bagaimana? Coba? Oke. Karena anaklah sebagai utusan pelaku satu-satunya saksi yang datang ke bumi. Ya, malaikat hanya membantu. Bang Loding jangan ditelan itu. Aduh gawat ini. Mau disemprot. Tidak, ini begini loh. Tahu nggak Bu Karyana? Bu Karyana ini hatinya berkelah berantem loh. Papi Gembala ini saya pernah belajar ya ilmu mempelajari jiwa orang loh. Dari cara menjawab sebenarnya tidak sinkron antara akal dan mulut. Saya tahu. Enak aja. Betul. Oke. Kalau kamu bilang enak aja, coba jawab. Yang menghakimi Bapak atau anak? Bapak. Bukan anak. Bukan. Bagaimana Yohanes 5:22? Kenapa dikatakan aku memberikan nyawaku menyerahkan nyawanya kepada Bapa? Karena Bapa lah sebagai hakim yang mengatakan firman beranak cici engkau penuhi seisi bumi ini. Lalu dia katakan jangan kau makan buah larangan itu. Ya kan, gua bilang juga pasti ke Adam deh. Emang siapa kita ini? Kalau bukan keturunan Adam. Cipta kita sudah mau sampai Barcelona, masa kembali lagi ke Yohanes 1:1? Tadinya udah mau sampai loh. Kita udah mau sampai ke Barcelona. Kenapa harus mundur lagi? Asal mula dosa loh, Papi. Asal mula dosa. Iya, bukan itu yang saya tanya. Yohanes 5:22, Bapa tidak menghakimi lagi, melainkan telah menyerahkan kepada anak. Oke? Nah, berarti Bapak istirahat di situ di 5:22. Nanti di 1 Petrus lagi, ada juga di Petrus yang menghakimi itu Bapak. Nah, tapi kita bawa aja ke Yohanes. Kan katanya, Bapakku bekerja sampai hari ini, aku juga bekerja. Kan kata Yesus. Iya, jadi siapa yang menghakimi, Bapak atau anak? Mau bapak, mau anak sama saja loh, Papi. Bagaimana sih? Yang diutuslah pelakunya semua. Dia juru selamat iya, dia penyelamat iya. Dia juga hakim yang baik. Kenapa? Ya, kenapa? Karena dia dilimpahkan semua kepadaku, diberi kuasa di sorga dan di bumi. Nah, berarti ada 2 hakim. Jadi kedatangan kedua kali adalah yaitu dia sebagai raja di atas segala raja datang ke bumi ini, ya kan? Kepadaku diberi kuasa di sorga dan di bumi. Di bumi yaitu sebagai datang dia menghakimi. Itu. Di bumi belum menghakimi. Belum. Nah, Nanti. jadi hakimnya ada 2.
Bukan. Aku dan Jadi Bapak yang adalah- hakim, jadi yang hakim yang sebenarnya siapa? Karena hakim ini ada hakim ketua, ada hakim anggota. Apakah Yesus hakim anggota? Bukan seperti pengadilan dunia, bukan. Ah, Bukan coba. Bukan. Coba. Jadi pengadilan di bumi tidak sama dengan di surga. Pengadilan di coba. surga adalah yaitu Bapa dan anak bekerja sama-sama memberikan contoh kepada semesta alam ini bagaimana akibat dosa adalah maut. Itu yang sebenarnya. Iya. Jadi sebagai Adam dan Hawa, nah ketika Bapak itu membuat konsep bagaimana semesta alam ini supaya diatur dengan tidak seperti robot. Coba robot nih tinggal malaikat-malaikat di sana. Tunggu. Saya mau tanya dulu. Upah dosa adalah maut. Maut ini apa sih? Kematian permanen. Hah? Hangus di neraka. Iya. Kematian yang permanen itulah upah dosa, maut. Maut itu adalah kematian yang kekal. Bukan kematian Adam yang lalu. Adam kan masih dibangkitkan lagi. Percaya kan? Adam akan dibangkitkan lagi. Kalau yang terlepasnya antara jasad dan roh ini apa namanya? Gini Bapak, Orang mati gini. biasa. Ya. Adam dan Hawa bertobat, mereka dikembalikan ke fitrahnya yaitu ke Taman Eden. Kain dia akan mati permanen. Kupastikan Kain tidak selamat. Dia tidak bertobat. Dia membunuh adiknya Habil dan membangkang kepada Tuhan. Dia akan mati permanen di dalam neraka. Dia akan dibangkitkan tinggal menerima hukumannya dan dia mengatakan, adillah engkau Tuhan. Adillah engkau Tuhan. Semua akan mengatakan demikian nanti orang-orang berdosa. Sabar dulu. Saya tanya dulu Bu Karyana. Boleh tidak orang dihukum sebelum ada hukum? Udah ada hukum pada saat itu. Boleh tidak? Ya untuk apa dihukum kalau nggak ada hukum? Boleh tidak? Sabar dulu. Boleh tidak orang ditilang tidak pakai helm tapi belum ada peraturan? Jangan harus pakai helm. Boleh tidak? Tidak. Pertanyaan saya, waktu Kain membunuh sudah ada aturan belum? Jangan membunuh. Waktu Kain membunuh? Sudah? Di mana itu tertulis? Ya, ketika dikatakan jangan, itu tunggu. Coba. Ya. Ketika Tuhan mengatakan buatlah persembahanmu, itu kan aturan. Belum saya tanya. Waktu Kain membunuh Habel, tadi Bu Karyana bilang saya pastikan dia masuk neraka. Pertanyaan saya, apakah waktu Kain dan Habel itu sudah ada hukum Tuhan jangan membunuh? Silakan. Sudah. Di mana itu tertulis? Kita baca ya. Kita baca. Kejadian Kain dan Habel. Ini hukum pada saat itu. Jadi bukan seperti jangan membunuh, bukan ini ya. Berarti belum ada. Nah, ini. Mana? Contoh, sabar. Contoh hukum Taurat, jangan membunuh. Itu udah hukum. Berarti kita tidak boleh membunuh. Kalau membunuh masuk neraka. Itu udah ada hukum. Pertanyaan saya mudah. Apakah Kain dan Habel pada saat kejadian itu sudah ada larangan dari Tuhan jangan membunuh? Kalau ada di mana? Pokoknya ada yang dilanggar, Pi. Pokoknya? Kok pokok? Ada yang dilanggar ini. Apa yang dilanggar? Orang belum ada hukum. Loh, ini tidak mengindahkan yang dikatakan Tuhan membuat persembahan. Ini ya. Kok persembahan? Baca ya. Ini coba teliti apa di sini kesalahannya Kain. Kain dan Habel, Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandung perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik kedua ya. Adik Kain dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan.
Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemak dan lemaknya, dan maka Tuhan mengindahkan Habil korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Dia tidak berbuat baik, itulah perintahnya. Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tapi kata Kain kepada Habil, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil. Oh, padang? Ke padang, maksudnya ke ladang. Marilah kita pergi ke ladang, ke padang. Bukan Padang ke padang mana? bukan padang Padang Sidempuan. Sidempuan itu. Bukan? Tunggulah. Iya. 9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Nah, berbohong dia. Apakah aku penjaga adikku? Firmannya, apakah yang telah kau perbuat? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah, yang menggagakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu, kata Tuhan. Tuhan menghukumnya karena dia jahat. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Untuk engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Yaitu hukuman, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Ya udah, dihukum Tuhan dia. Pertanyaan saya, di mana ada hukum Tuhan dilarang membunuh kepada Kain dan Habel? Silakan. Belum ada hukum yang seperti yang diberikan kepada Musa di situ. Belum ada. Hukum yang diberikan Tuhan memberikan persembahan sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Tuhan menginginkan persembahan bukan dari buah-buahan, melainkan dari binatang itu loh. Domba. Baik. Boleh tidak orang dihukum kalau belum ada hukuman? Peraturan. Ya itulah pertama dia dihukum. Enggak, boleh tidak orang dihukum kalau belum ada peraturan? Tapi kok proses sama Tuhan? Protes lah. Kalau belum ada peraturan, pastilah aku protes. Ayo. Iya, tapi memang protes sama Tuhan. Tuhan menghukum Kain karena membunuh. Itulah hukum. Itulah yang Kain dihukum, dimarah Tuhan. Ya kan? Bagaimana mau dikatakan Kain dan Habel melanggar hukum Tuhan sementara peraturan dilarang membunuh belum ada? Coba. Tidak bentuk peraturan melarang ini akibat dari kelakuan Kain karena dia di awal mengikuti hawa nafsunya, dia tidak mempersembahkan dengan sesuai keinginan Tuhan. Apa itu? Dia mempersembahkan buah-buahan, bukan dari domba yang disebutkan Tuhan. Kalau dua-duanya itu pasti dua-duanya diterima. Nah, kenapa ada iri? Kenapa ada iri dan cemburu dengki kepada adiknya? Karena persembahan Kain, Habel diterima, persembahan dia tidak diterima. Kenapa ini? Ini sumbernya dari iblis. Itu loh. Oh, iblis pula yang dibawa. Ya iyalah, tapi masa panjang loh, Pi nggak bakal ngerti lah udah. Begini Mi, kok begini loh, yang saya tanya, boleh tidak orang dihukum sebelum ada peraturan? Itu loh Mi, itu loh Bu Karyana, kok Mami mati. Protes aja lah sama Tuhan. Protes aja. Kan pusing sendiri. Tapi sampai gini kacamatanya. Ya iya. Makanya lucu di perjanjian lama itu Tuhan itu menghukum manusia belum ada hukum. Kalau di kami tidak. Sebelum diturunkannya Adam dan Hawa ke muka bumi sudah dibuatkan aturan. Jadi Papi belum tahu sudah tahu dia. Oke, Papi belum tahu apa kesalahan yang dilanggar oleh Kain. Orang belum ada aturannya kok bagaimana mau bilang melanggar? Kenapa tidak ada aturan? Di mana peraturannya? Mereka itu mulai dari sejak
kejatuhan dari orang tuanya, mereka selalu membuat persembahan dari domba. Itu sebenarnya Saya melambangkan. tidak memikirkan dombanya, sayangku, cintaku, negeriku. Itu kesalahan Kain. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya, di mana peraturan hukum perintah Tuhan jangan membunuh pada saat Kain dan Habel? Di mana ada perintahnya jangan membunuh karena tidak ini, tidak kan gitu. Itu yang saya tanya. Tapi tadi Papi bilang di zaman Musa, di zaman apa perjanjian lama, orang-orang dihukum berdasarkan mata ganti mata, ya. Itu hukum. Kan sudah ada hukumnya. Coba jenis hukum Taurat, ya kan? Ya ini hukum apa loh? Hukum alam, hukum etika banyak. Tapi kok ini? Tidak, kalau hukum Taurat, Ten Commandment ada salah satunya jangan membunuh. Ada. Berarti kalau kita membunuh dihukum oleh Tuhan karena sudah ada. Nah, pada kasus Kain dan Habel belum ada aturan jangan membunuh. Lalu Kain ini malah dihukum. Bagaimana ceritanya? Ini ya. Coba searching Papi. Jenis hukum Taurat. Hukum moral 1, hukum seremonial 2, hukum sipil. Ya kan? Hukum seremonial yaitu ibadah korban hari raya, makan haram pentahiran itu. Ya kan? Ada 3 jenis. Nah, kalau jenis hukum moral yaitu perintah tentang benar salah, yaitu contoh perintah Allah 10 hukum perintah, jangan membunuh, itu hukum moral. Hukum moral. Hukum seremonial ada, yaitu yang dilanggar oleh Kain, yaitu hukum yang seperti aturan ibadah dan korban. Dia melanggarnya. Kan udah Adam dan Hawa Tuhan sudah memberikan kepada mereka harus ada yang seperti kalian lakukan. Korban itu. Berarti itu. hanya karena dia hanya masalah korban saja, lalu dia dipastikan masuk neraka. Ya, itulah membuat kaki Kain terkait-kait karena jadi korbannya salah membuat. Tuhan, coba Papi, kalau sekarang ini kayak kalian membuat korban bakaran, korban domba, lalu ada korban, lalu adalah Mr. Loring buat pandai-pandaian dia bikin dari roti atau dari apel, apa nggak salah? Lalu ketika Tuhan langsung menerima milik adiknya, dia panas hati, lalu dia bun-bun. Membuat kakinya menjadi dosa sehingga dia tidak selamat. Nah, salahnya Tuhan, kenapa dia nggak terima? Loh, kok jadi Tuhan yang salah? Gimana sih? Inilah Papi ini. Gimana nih kawan-kawan? Kok jadi Tuhan yang disalahin Papi? Ya iyalah. Jadi begini. Jadi dosa yang terberat pada Kain dan Habel ini persembahan atau membun-bun, itu aja dulu. Dosa kesalahan Kain adalah persembahan yang salah sehingga panas hatinya. Dia pertama membuat kesalahan kecil sehingga membuat kesalahan lebih besar, yaitu membunuh adiknya. Karena panas hatinya Tuhan menerima persembahan dari adiknya. Jadi itulah yang membuat Kain tidak akan selamat. Dan dia itu tadi, aku datang untuk menghakimi Kain, dia akan permanen. Upah dosa adalah maut. Dia akan dibangkitkan kembali dan menerima hukuman. Itu. Karena dosa salah persembahan aja gitu, bukan membunuh kan? Papi banget sih. Di awal dia salah mempersembahkan, ya kan? Pada akhirnya panas hati sehingga membumbun. Tadinya aku ini ya. Aku tadinya udah ada dengki nih sama Papi nih, ada dengki. Iya. Terus kedengkian gitu semakin besar sehingga aku berencana pergi ke dukun untuk atau apalah sesuatu hal yang jadi Kain ini ke dukun maksudnya. Contoh, jadi aku Saya kira Kain kok ke dukun. Gak ada dukun. Iya. Bukan edukasi yang baik, Iya. Lagian lu bilang dukun sih.
aku berencana, masih berencana sehingga bertemu lalu aku kasih racun nih di makanan papi. Metong lah. Lah tadinya aku kebencian kecil dipupuk oleh iblis sehingga aku ini pembumbun jadinya. Begitu papi. Itulah yang dilakukan. Jadi Kain ini dihukum karena membunuh atau salah persembahan. Membumbun. Itu yang terbesar. Dosa terbesar. Iya kan belum ada hukum, jangan membunuh. Kan belum ada ya, perintah. Walaupun tetap aja papi. Oh, jadi kita boleh dihukum kalau belum ada peraturan, boleh. Peraturan pada saat itu yang dilanggar yaitu satu, inilah pertama kali orang membunuh. Ya, inilah pertama kali. Nah, bagaimana mau mengampuni dosa Kain? Tapi itulah, itu juga rahasia Tuhan lah ya. Rahasia lah. Anggap aja hubungan kita juga rahasia, gak usah orang tahu kan? Keselamatan itu adalah rahasia masing-masing, pengalaman hidup masing-masing. Ya, Tuhan mengukur sesuai dengan apa yang kita perbuat. Sekalipun aku tahu semua firman, tapi perbuatan tidak sesuai yang diperkataanku, tetap saja saya bukan anak-anak Tuhan. Begitu saudara. Baik, jadi itulah oke, saya ambil kesimpulan ya, sebelum mungkin mau istirahat atau apa ya. Nanti kalau kamu sakit, saya juga yang susah. Aku juga yang susah kalau kamu sakit kan gitu ya. Jadi begini, itulah di dalam kekristenan gini teman-teman. Terkadang Tuhan ini menghukum manusia ini belum ada hukuman turun. Belum ada peraturan gitu loh. Makanya saya sempat bingung ketika membaca tentang Kain dan Habel tadi yang dijelaskan. Kain ini sudah dihukum. Padahal belum ada perintah, belum ada peraturan jangan membunuh. Lalu dia dihukum berdasarkan jangan membunuh. Di sinilah rancunya. Makanya ketika saya tanya kepada Bu Karyana, apakah kita manusia ini atau orang-orang ini yang hidup di zaman sekarang bisa dihukum sebelum ada peraturan? Ternyata dia bilang tidak. Berarti sama dengan begitu. Bingunglah Habel. Sedikit lagi Papi, jangan bingung. Sedikit lagi. Ada yang lupa. Dosa orang tuanya diwariskan kepada Kain dan Habel. Kain menerimanya dengan cara yang demikian. Sehingga dia bukan dosa Adam yang diwariskan ya, dosa untuk cenderung melakukan dosa. Itu yang sebenarnya terjadi. Oke lah kalau begitu. Kita ini setiap hari melakukan dosa. Setiap manusia cenderung melakukan dosa. Itu yang terjadi. Jadi itu yang diterima oleh Kain. Nah, Habel turut dua orang yang berbeda. Dia satu penurut, satu pembangkang. Tuh, langsung lahir anaknya yang pertama yaitu membangkang. Akibat dari dosa Adam dan Hawa turun kepada anaknya yang menjadi manusia dosa. Itulah sampai kita sekarang ini. Ya. Selanjutnya saya mau bertanya begini Bu Karyana. Habel ini istrinya siapa? Nggak disebutkan karena perempuan nggak ada di Bible. Di Bible itu dituliskan perempuan. Jadi lalu bagaimana manusia bisa berkembang? Nah itu dia. Siapa anaknya Adam dan Hawa selain dari Kain dan Habel masih terus berketurunan. Nah Habel meneruskan. Mungkin anaknya Adam ada perempuan. Apakah itu incest? Pada saat itu belum ada hukum. Kalau itu. Tidak apa-apa. Ya kan? Ya tetap keturunan. Ya. Termasuk kita ini andaan. Berarti pada saat itu Adam dan Hawa anakku mantuku. Ya istilah kita sekarang itu jadi tabu. Kalau bagi mereka tidak. Anakku mantuku kan? Iya, betul. Nah, sama kepada Yesus, anakku Tuhanku. Betul? Tidak. Tidak. Nah, karena Maria Tuhannya siapa? Yesus tidak pernah mengatakan Maria ibunya. Iya. Berarti Maria Tuhannya anaknya juga?
Oke, sekarang kalau Maria bangkit, apakah dia menjadi bingung kepada Mungkin, Yesus? mungkin. Tidak, tidak. Karena selalu roh atau malaikat mengatakan dia melalui mimpi. Sampai-sampai ke Yusuf juga, ke Joseph, dia bermimpi juga. Mengatakan, jangan ceraikan istrimu. Karena itu datangnya dari Elohim. Begitu. Oh, berarti Maria ini Tuhannya anaknya juga. Maria, Tuhannya Ya. anaknya. Iya. Dia tahu bahwa itu Tuhan. Iya, berarti Tuhannya Maria anaknya. Iya, dia tahu bahwa itu. Iya, udah berarti sama dengan Hawa tadi. Mantuku, anakku. Ya, itu kan masalah lahir di dalam dosa. Maria juga. Iya, iya, iya. Yesus juga yang melahirkan. Makanya Maria itu, Iya. Maria itu adalah perempuan suci, perawan suci yang juga manusia dosa. Tidak ada manusia di bumi ini yang tidak terkontaminasi dengan Maria dosa. cuma wadah, Bu. Yes. Maria itu Yes. hanya wadah. Ari, buka kamera Ari. Di sini perjanjian kekal. Buka kamera dulu Ari. Marianto benar. Ari. Kali ngomong benar dia. Kalau paham Ari ini luar biasa. Ari-ari Yesus itu mewakili seluruh ari-ari yang ada di dunia ini. Ari-ari Yesus. Iya. Bayi Yesus itu mewakili seluruh bayi yang ada di dunia ini. Iya kan Ari? Enggak lah. Ari. Yesus lahir kudus kok. Tanya sama Ari itu. Ari ini ya Ari. Ari ini bukan Tritunggal, tapi dia tunggal tri. Betul ya, Ari ya? Coba Ari. Betul ya? Kamu tung tri kan? Bukan Tritung kan? Betul. Coba dijelaskan dulu. Coba kau jelaskan kenapa kau bukan Tritunggal tapi tunggal tri. Coba kau jelaskan dulu Ari. Oneness. Suaramu suara mic. Ya. Coba kau jelaskan dulu Ari kepada ibu ini. Jadi dia tidak percaya Tritunggal dan tunggal tri. Kalau kamu kan begini, salah itu kalau Tritunggal, tapi yang benar tunggal tri. Coba kau jelaskan dulu Ari. Kalau tunggal tri itu satu dalam manifestasi tiga. Jadi tiga manifestasi dalam wujud satu. Kalau tiga Benar. pribadi itu salah. Tiga di dalam satu itu salah. Yang benar itu satu di dalam tiga. Tung tri kalau dia, Jadi bukan Tritung. manifestasi Bapa, Putra dan Roh Kudus itu yang benar. Berarti yang memahami Tritunggal keliru kan? Betul Ari kan? Iya benar. Iya, kan sang pencipta tapi itu dia Esa Ehad. tapi dia Pastor Loding tung tri, bukan Tritung dia, tung tri. Sudah dapat. Silakan. Sudah dapat. Jadi Pak Arianto selamat malam. Berarti satu di dalam tiga. Ya. Satu di Iya. dalam tiga. Iya yang benar. Oke. Artinya Roh Kudus itu menurut Anda adalah Tuhan. Roh Kudus itu roh sang pencipta loh, roh yang membangkitkan Yesus Amasia. Maksudnya tiga pribadi Dan gitu. yang membangkitkan juga kita pada akhir zaman ntar. Ya, maksudnya satu di Roh dalam Kudus itu roh tiga. sang pencipta sendiri. Oke. Iya Bu, ya silakan Bu Karyana. Dalam yang tiga ini berapa wujudnya? Dalam wujudnya tiga, wujud Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tetapi Bapa, pribadinya Putra, Roh satu. Kudus. Pribadinya satu, Mana sih tiga pribadi? bukan tiga Pribadinya satu. pribadi. Tiga apa? Ibu begini, kalau Bapa itu sang penciptanya, Bapa itu Bapa. sang pencipta. Kalau Firman atau Putra dan Roh Kudus itu manifestasinya. Betul. Mana? Kayak tiang awan, tiang api juga manifestasinya juga itu Bu. Punggung tangan. Iya. Punggung tangan juga itu manifestasinya. Tiang awan, tiang api manifestasinya itu banyak. Bukan hanya Putra dan Roh Kudus.
Tapi tiang awan, tiang api, semak duri yang terbakar itu manifestasi. Iya, Kalau sesuai manifestasi juga, sang sesuai pencipta tema, itu bisa 1 juta aja Bu, kalau bisa bahkan 1 miliar pun bisa. kan? Kalau soal Benar sekali, manifestasi sesuai aja. tema. Tapi pribadinya satu, kalau manifestasinya bisa banyak Bu, bisa 1 juta atau lebih. Jadi satu Bapak, inilah semua, inilah firman, inilah Satu bapak ini yang satu bapak sang pencipta dan manifestasinya bisa banyak. yang api, yang awan dia, yang lahir melalui Maria dia. Ya. Iya, Terus? iya, itu manifestasinya. Nah, terus oke, dia yang di semak belukar itu dia kepada Musa. Iya, iya, itu manifestasinya juga. Loh, Tiang awan, tiang lahir- api. yang lahir melalui Maria dia. Iya, Dia lahir. itu firman hidup. Firman hidup itu manifestasinya juga. Oke, ketika dia lahir bermanifestasi. Oke, lahir Iya. ke bumi. Lalu Lalu iya. ini surga, surga kosong. Iya. Enggak, Bu. Roh Kudus, Roh Yahweh itu kan bisa ada di mana-mana juga. Betul. Itu karena kuasanya, bukan karena surga kosong, enggak juga. Roh Kudus aja ada dalam setiap manusia kok. Yesus berdoa di sinagog, ketika berdoa dia kepada Bapa di sorga, ya kan? Yesus ini berdoa kepada Bapa di sorga. Lalu dia yang bermanifestasi, dia berdoa kepada dia, benar? Iya, berdoa itu karena apa? Itu dia kan waktu ke dunia ini dia datang dalam dua sisi Bu, dua natur. Paham nggak kalau dia bilang dua natur? Berdoa itu natur manusianya. Bu, tidak ada Tuhan yang berdoa. Masa Tuhan berdoa? Yang berdoa itu kemanusiaannya. Sejak kapan Tuhan berdoa, Bu? Tuhan itu tidak pernah berdoa. Kita yang berdoa. Tuhan itu tidak. Kalau Tuhan itu berdoa bukan Tuhan. Yang berdoa itu kemanusiaannya. Natur manusianya, Bu. Bentar, Yesus berkata, Eli sabatani. Bapak, kenapa engkau tinggalkan aku, katanya. Lalu kan surga kosong. Dia ngomong nih. Surga nggak kosong, Bu. Itu Roh Kudus ada di atas. Roh Kudus kan ada di mana-mana. Bahkan di dalam diri ibu juga ada Roh Kudus. Nggak ada. Roh Kudus tunggu di atas itu Ari. Aduh, Bu, kalau namanya manifestasi termasuk Roh Kudus itu seberapa aja bisa ada di sorga, bisa ada di bumi, di bulan, bahkan di matahari pun kalau Tuhan mau bisa. Coba bayangkan Bu. Jangankan di bumi, di bulan aja kalau Tuhan mau bisa. Pak, di mana dalilnya bahwa Roh Kudus itu? Ini kan kuasa Bu. Di mana dalilnya, Pak? Di mana dalilnya? Maksudnya? Iya, Roh Kudus itu roh sang pencipta sendiri Bu. Kalau menurut Ibu Roh Kudus itu roh siapa coba? Roh yang melekat pada Bapa. Yang membangkitkan, enggak, yang membangkitkan Yesua atau Ibu bilang Yesus itu dari kematian itu siapa yang membangkitkan? Bapa di sorga. Iya, tapi apanya? Itu Roh Kudus yang membangkitkan. Nggak ada apanya, itu murni dibangkitkan. Gimana sih? Iya, tapi yang membangkitkan siapa? Itu Bu, nanti kalau nanti orang dibangkitkan itu dengan cara apa coba? Nanti dibangkitkan dengan cara apa? Ya, murni bapaknya membangkitkan anaknya yang Iya, diutus. tapi dengan cara apa? Dengan cara apa? Kan ada caranya. Menurut Anda cara apa? Ya Roh Kudus. Karena ada ayatnya begini, Bu. Roh sang pencipta itu roh itu yang membangkit. Anda bermutu. Roh Elohim yang membangkitkan Yesua Hamasya dari kematian. Roh itu juga yang membangkitkan kita nanti di akhir zaman, Bu. Itu ada ayatnya. Udah pusing papi. Hari ini anak pendeta Bu Karyana sama-sama anak pendeta. Ibu kan? Itu aja ibu tidak. Itu aja ibu nggak paham. Elohim Yahweh aja bermanifestasi dalam dua wujud. Sudah bingung. Bagaimana kalau manifestasinya 1 juta?
Aku Iya. baca Tambah dulu. bingung lagi. Makasih Bang Enggak, Joy. enggak perlu. Itu Ibu, semua ada ibu. keperluannya. Enggak perlu Ini, begitu. ibu tahu nggak apa itu manifestasi? Dengarkan. Tuhan itu enggak suka-suka. Ada aturan. Ya. Ada Iya, aturannya. tidak Jelas. begini, Bu. Itu Tuhan itu tidak bermanifestasi dengan Tuhan itu bermanifestasi ada tujuannya. Apa arti Tidak manifestasi? sembarang bermanifestasi. Misalnya dalam wujud firman hidup itu ada tujuannya. Dalam wujud Roh Kudus ada tujuannya. Dalam wujud tiang api, tiang awan, punggung tangan itu semua ada tujuannya, Bu. Kalau tidak ada tujuannya buat apa? Kurang kerjaan Tuhan. Iya. Di- Makanya ada Benar semua. juga, Jadi Riana. Elohim itu bermanifestasi itu ada tujuannya. Bahkan melalui proses kelahiran itu ada semuanya ada tujuannya. Manusia aja Benar, kalau benar. keluar rumah tidak ada tujuannya gimana, Bu? Iya. Kita Apalagi aja. Tuhan jadi manusia kan? Benar Ah. tidak? Iya, iya, Elohim jadi manusia kan ada tujuannya. Iya. Semuanya ada Terus tujuannya. Nah, kita aja kalau Karena ada pergi dalilnya, kan kan? ada tujuannya. Iya, betul. Ini Kalau logika manusia bagus pergi sekali. nggak ada tujuan itu siapa disebut apa coba? Kalau manusia pergi nggak ada tujuan, orgil lah. Masa keluar rumah baru nggak ada tujuan? Iya. Begitu juga Elohim, Bu. Elohim itu semuanya manifestasi yang dia lakukan itu ada semua tujuannya. Ah, begitu, Bu. Jadi manifestasinya itu bisa banyak, bisa 1 juta, 1 miliar. Kalau dia mau ya suka-suka sang pencipta aja. Aku ini parkun aja dulu ya. Ibu aja bermanifestasi 2 aja udah bingung bagaimana kalau Iya, manifestasinya kenapa? 1 juta, Kenapa Bu. Bu Karyana bingung? Dari tadi Bu Karyana ini tidak hargai dia, anak pendeta tidak hargai. Iya. Seharusnya kalau ibu merasa begini, kalau ibu Karyana merasa melenceng, ibu luruskan. Ibu Karyana kan sudah debater sampai keluar di TV itu kemarin kan di gedung-gedung. Masa orang seperti ini kalau ibu merasakan bahwa pengajarannya dia ini bengkok, Ibu Karyana luruskan begitu. Iya. Kalau baru Ibu. karena di sini perang dalil Ibu, luar biasa kita dapat ibu ilmu. Saya catat loh. Saya catat ini. Saya catat ya. Saya dapat ilmu dari sini. Ibu pernah diskusi sama Mikana nggak, Bu? Saya nggak mau ke Mikana. Pernah diskusi sama Mikana nggak? Oh, Ari buat Mikana Mentret. Ibu Karyana. Ari. Oh enggak, kalau Ari ini dia gurunya, Mikana gurunya dia. Mikana takut kalau sama dia. kalau saya sama Mikana, Bu, satu aliran. Satu aliran dia, tungtri, bukan tritunggal, tungtri ya. Tungtri ya. Iya, Bukan tungtri itu yang tritung benar, dia. tungtri bukan tunggal tapi tungtri. Tunggal tri itu yang benar. Kalau Edis, Bu, tritunggal makan 3 bayar 1. Makan 3 bayar 1 kalau itu dia, salah. kalau Itu tritunggal juga salah. makan 3 bayar 1. Kalau Ari makan bayar 1 makan 3, betul? Makan 1 bayar 3. Jadi yang 2 itu amal. Nggak bisa. Amal Bonus. betul sedekah betul. Iya, sedekah. Sedekah Ari itu dia 2. ibu pendeta ini tidak percaya Ali kalau ari-ari Yesus itu mewakili seluruh ari-ari bayi di dunia kan? Bayi Iya, Yesus mewakili seluruh ada bayi di tujuh, dunia. iya. Jelaskan Ari. Iya, mewakili. Itu mewakili. Oke, Jadi aku itu ada tujuannya. Oke. Semua aku itu mengerti. Elohim itu lakukan ada tujuannya semua. Ya udah dengerin aku sekali ini saja ya. Mewakili ari-ari, bayi-bayi, ya. Ari-bayi Iya. di masa air bah, semua bayi-bayi di situ metong dibuat Tuhan, dilenyapkan. Hanya 8 orang yang selamat. Lalu ketika Iya. Anda katakan mewakili ari-ari bayi, kenapa itu dilenyapkan? Apa alasannya? Coba jelaskan. Kenapa bayi-bayi itu tidak selamat? Enggak, Bu. Nanti kalau kan belum diselamatkan, belum terjadi kiamat, Bu. Belum terjadi penghakiman. Nanti kalau hari kiamat baru dibangkitkan. Bangkitkan ke Jadi surga bukan lagi. sekarang. Ke surga lagi. Ke surga lagi Ya, bayi-bayi iya. itu. Iya. Enggak dibangkitkan, Bu.
Maksudnya dibangkitkan nanti kalau hari penghakiman. Ke surga lagi bayi itu. Kenapa? Sekarang gini, aku gini ya. Ada bayi-bayi pada saat zaman Herodes, karena mereka mencari Yesus, datang Raja Herodes mengatakan, bunuhlah bayi-bayi di bawah 2 tahun. Lalu mereka ada berapa ribu bayi dibunuh pada saat itu. Itu bayi mati martir. Kalau Iya. kalau percaya nggak Anda, itu mati martir dibangkitkan dan dinaikkan ke surga, benar? Iya benar. Oke, ini bandingkan dengan pada saat di zaman air bah. Bayi-bayi yang mati pada saat itu, ketika Nuh mengatakan kepada seorang ibu, ibu, biar ku selamatkan bayimu. Tidak, Anda bermimpi. Tidak ada itu air bah. Lalu benar air bah datang. Lalu mereka laknat semuanya. Ya, habislah mereka semua. Bayi-bayi itu. Apakah bayi-bayi itu adil dinaikkan lagi? Ibunya tidak akan menerima. Itu bayi saya, nggak bisa naik ke surga. Itu akan protes. Nah, ketika bayi-bayi yang dibumbun itu, yang di zaman Herodes, layak nggak itu ke surga? Layak, karena mereka mati martir. Coba bedakan dulu mati martir dengan mati karena dosa orang tuanya. Dia ikut orang tua. Anda harus bijak menyikapi itu. Jangan bilang begitu mewakili semua ari-ari bayi di bumi ini. Tidak. Oh. Enggak, juga ya. Bu. Itu kan nanti itu kan yang tentukan, yang bayi-bayi di air bah nanti itu kan yang tentuin dia selamat atau tidak kan, bukan kita yang tentuin itu. Betul juga, betul. Keputusan dari Elohim. Anda tidak bisa membedakan Betul mana yang juga. baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita harus tahu memilih mana yang selamat, mana tidak selamat. Kalau sudah tahu kebenaran. Begitu, Ya, saudara. benar Bu, benar. Enggak, itu aja si apa? Yang pengkhianat si apa? Yudas. Yudas. Yang mengkhianati Yesus Edis, Masiah. Edis. Yudas Iskariot. Selamat atau tidak, orang-orang teolog aja dia nggak bisa tentuin kalau dia selamat atau tidak. Ya itu keputusan. Iya, benar juga ya. Keputusan Elohim. Benar juga, benar. Ada nggak yang nentuin bilang Yudas Iskariot itu tidak selamat? Aku yang berani Yudas tidak selamat karena dia udah Oh, berarti mengakhiri ibu bernarasi, ibu berasumsi. Itu asumsi. Oh, ibu. asumsi. Orang yang mengakhiri dirinya sendiri tidak ada lagi, udah tertutup pintu Oh, kasihan buat dia. asumsi ya, Arya. Ada dalilnya. Betul, Ada dalilnya. Iya, tapi Betul. itu asumsi aja, Bu. Iya. Orang yang sudah mengakhiri dirinya sendiri, dia tidak akan dapat kerajaan surga karena dia sudah mendahului Tuhan. Orang yang bunuh diri tidak ada lagi kesempatan buat dia bertobat. Sudah selesai. Betul Bu, betul Bu, betul. Ada dalilnya. Iya, tapi itu bukan saya bilang yang bunuh diri. Kan saya ngomong tentang Yudas. Siapa tahu di akhir terakhirnya dia bertobat, Bu. Tidak, dia bunuh diri. Tapi coba pendeta-pendeta ada nggak yang memutuskan bahwa dia 100% tidak selamat? Itu pun pro kontra Ada Pak juga, Bombom, Bu. Pak Bombom Ada. kemarin. Juga. Ada Pak Betul Bombom. juga, Arya. Pak Bombom Masih kemarin Rudi Pak Sarudi. Johannes. Ada Pak Bombom. Yohanes mengatakan dia selamat karena Tuhan sudah memilih dia. Lah, Tuhan sudah menubuatkan bahwa Judas akan menjadi apa? Menjadi pengkhianat, menjadi pengikut iblis. Iya. Ada, betul. Betul. Sudah dinubuatkan Tuhan. Enggak, Bu. Ini aku kasih tahu Ibu ya. Jadi waktu zaman air bayi itu janin-janin sama bayi-bayi itu pada zaman air bayi itu, Bu. Itu selamat dia, Bu, karena Oh iya. sebenarnya itu kalau dosa waris itu salah, Bu. Kalau dibilang Iya, betul juga. dosa waris itu benda ada di Bible, Bu. Yang ada Kalau itu harta waris ada ya? bukan. Tidak ada itu namanya dosa waris. Betul. Kalau Ibu betul bilang sekali. ada dosa waris itu mana, coba tunjukkan ayatnya di Bible, ada nggak dosa Coba waris? Bu Karyana, tunjukkan ayatnya. Enggak ada itu Betul, hari namanya ini dosa. betul. Bu, bisa tunjukkan sama saya itu ayatnya tentang dosa waris ada nggak? Betul juga, betul. Tentang dosa waris. Bu, Iya, Anda mengerti nggak dosa waris itu seperti apa? dosa waris itu dosa yang diwariskan dari Adam dan Hawa.
Sampai Wih, sekarang benar. itu bukan diwariskan. dosa yang Gini, diwariskan ke keturunan, ke keturunannya. artinya dosa diwariskan itu sifat dosanya yang cenderung melakukan dosa. Oh iya, Itu. betul Bu. Bukan, Jadi- enggak begini Bu, Dosa dosa itu waris. tanggung masing-masing, bukan dosa Adam ku tanggung, tidak. Tapi sifat dosa yang dari Adam itu Iya. diwariskan kepada saya. Iya, Oh iya. betul, betul, Sifat betul. dosa yang benar itu sifat dosa, bukan dosa waris. Dosa waris itu enggak ada, yang benar adalah Mas. sifat Itu dosa. tadi. Jadi yang waktu zaman air Nuh, mereka belum berdosa Bu, tapi sifat dosanya sudah dia bawa, tapi belum melakukan dosa. Oh Kan iya. Bicara iya. aja kan, masih bayi. mereka belum bisa. Ya, Masih dia bayi, kan? berdosa baru sifat dosa yang dia punya, Iya. tapi belum melakukan dosa, jadi mereka selamat. Betul sekali. Begitu, betul. karena belum melakukan dosa, baru sifat dosanya yang Betul. janin-janin dan bayi-bayi yang punya itu Bu. Jadi nantilah selamatlah mereka. Betul. Begitu, karena dia belum berdosa, baru sifat dosa yang mereka Baru miliki itu sifat. yang benar Bu. Betul. Jadi gini, Nah, baru sifat dosa, belum punya dosa. adil nggak menurutmu Jadi- Arianto nggak dengar orang lain ngomong satu-satu. Ganti-gantian. Saya belajar loh, saya tulis loh. Belajar, saya Iya. belajar. Silakan. Adil nggak menurutmu Arianto Pita? Menurutmu adil nggak seorang ibu, ya kan? Dia bukan orang baik-baik. Dia tidak menurut Tuhan. Lalu pada saat lahir anaknya bayi, Tuhan datang pas di akhir zaman. Lalu ketika Tuhan mengatakan anakmu akan diselamatkan ke surga. Adil nggak menurutmu seorang ibu mengatakan, iya, selamatkanlah anakku ini, karena aku yang berdosa. Betul Ya juga. kan? Menurutmu, apakah seorang ibu rela memberikan anaknya pisah dari dia? Karena ini masih Betul bayi. juga, Bu. Ikut dia, atau dia rela memberikan dia dibawa ke apa? Menurut Anda, udah timbangi aja dalam hatimu sendiri, bagaimana? Betul. Ya, Gimana, Tuan? justru Ibunya orang lah. tuanya itu senang. Justru orang tuanya senang Bu. Iya. Karena Enggak. Kalau menurut ibu gimana? Jadi ibu mau ikut juga kan? Ibu Ya. nggak bisa ikut. Tapi hati ibu kan mau ikut juga, tapi nggak bisa karena tidak taat kepada perintah Elohim. Coba ibu iya. juga taat ke Betul, perintah betul, Elohim, Ari. pasti ibu ikut juga. Tetapi Betul sekali. bayi dan janin ibu ikut selamat karena belum berdosa, baru sifat dosa dia punya. Tapi ibunya udah berdosa. Betul. Ibunya sudah punya dosa, jadi nggak selamat. Tetapi Masuk. bayi sama janinnya selamat karena belum berdosa, baru sifat dosa yang dia punya. Belum punya dosa, baru sifat dalam dirinya yang sifat dosanya yang dia punya. Betul. Tapi kan ibunya kan sudah berdosa, jadi nggak selamat Bu. Elohim nggak bikin selamat mereka. Jadi Begitu. adil menurut Anda ya? Ya adil lah. Adil seorang ibu berpisah dengan anaknya? Ya itu kan sudah aturan Elohim, masa kita yang mau nentuin? Kalau aturan Iya, Elohim betul. sudah begitu, masa ibu mau protes sih? Berarti ibu betul. mau ngatur Elohim kalau begitu. Jadi kalau anak iblis baik tetap selamat. Kalau anak iblis, Ada jelmaan iblis baik dia tetap selamat ke surga. bayi kan orang tuanya yang jahat, belum kan bayinya kan Oh, belum jadi bayi punya iblis dosa. juga ke surga. Teman-teman, bayi iblis katanya ke surga. Oke? Tapi nggak ada ayatnya Bu, mana ayatnya? Nggak ada kan? Saya nggak berani katakan karena ayatnya nggak ada. Oh iya, betul juga, betul. Begitu Bu, jadi nggak Ayat begini, Bu Karyana. Bu. Ada ayat, Bu. Jadi pertanyaan ibu saya nggak bisa jawab karena saya belum temukan ayatnya. Kalau ada ayatnya ya saya bilang iya. Ada nggak ayatnya itu kan asumsi ibu aja. Itu namanya asumsi Bu. Iya, bagus pakai ayat, Bu, karena ini sama-sama anak pendeta, tapi Bu Karyana ini kan beliau sudah diskusi sampai live Jadi di enggak YouTube, ya, apa, kan? sebenarnya
Sebenarnya kalau kita di Kristen, kalau ada pertanyaan baru tidak ada di Bible, jangan Jadi ada kalau tidak ada di dalilnya. Bible ya. Oh sabar, Mana coba? Pak Mana? Arianto. Begini, anak pendeta Arianto katanya Ibu Karyana lagi cari dalilnya. Saya suka sama Bang Ari karena Ras minta apa dalil, tapi Bu Karyana ini tegas sekali nih, luar biasa nih. Saya dapat ilmu banyak loh. Saya Ya, saya catat tidak ini. bisa karena Luar biasa ya. kayaknya itu nggak ada ayatnya di nggak ada ayatnya di Injil itu, nggak ada Ya, ayatnya di berarti Bible. ini Arianto ini, Pak Arianto ini beliau berbicara itu harus sesuai tertulis di Bible, tetapi Bu Karyana ini karena Iya, harus disesuaikan wawasannya dengan luas. Bible dong. Luar biasa nih. Kalau nggak luar ada di biasa, Bible luar itu biasa. namanya asumsi, itu namanya Iya, asumsi. Betul, doktrin. betul, luar biasa. Ya, jadi Iya, dikatakan, betul sekali. aku juga dikatakan di sini Wahyu 16 ayat 5. Aku mendengar malaikat berkuasa di atas air itu berkata, adil engkau yang ada, yang sudah ada. Engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman itu. Menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah. Ya kan? Nah, Wih, ketika betul, anak Bu. iblis yang menjelma menjadi manusia punya anak bayi, ya, apakah adil Tuhan? Ya, karena dia bayi, anak iblis, lalu dia diselamatkan ke surga? Adil. Betul juga ya. Betul juga ya. Betul. Oh, kalau anak iblis Bu, masa emang setan juga mendika Bu? Di mana ayatnya setan? Oh iya, Ada. betul. Begini Bu, nggak? saya kasih tahu. Ada nggak serigala berbulu Begini Bu, domba? Ini menarik loh. Malam ini saya baru tahu ada anak setan. Coba jelaskan ini Pastor Ling. Baru tahu saya ada anak setan. Coba Kalau silakan. iblis, Ini lagi iblis diskusi. baik kepada iblis. Iblis baik kepada iblis. Baik. enggak begini Bu. Enggak. Coba di mana dalilnya ada anak setan gitu loh. Pastor Luding, ini menarik kita kaji malam ini loh. Anak setan. Ini ada diskusi. Ada diskusi. Oh iya. Ya, lanjut. Ini menarik ini. Silakan. Anak setan, kayaknya anak setan itu enggak ada Bu. Nah, Nggak tadi ada, kan rumusnya, jadi betul. Semua baik-baik. Betul, bukan ya? Semua baik. Dan rumusnya tadi semua baik. Emang Bu, emang di mana ayatnya setan menikah? Di mana ayatnya setan kawin? Bu? Ah, Bukan. Gini. Ayatnya di mana setan kawin? Bu Karyana saya bantu, Bu. Bu Karyana saya bantu. Yohanes 8:44. Ada Bapak baca Yohanes 8:44. Saya bantu, Bu. Ari terlalu pintar soalnya, Bu. Hari ini dia bayangkan dia dalam keadaan baring-baring saja pintar begini. Bagaimana kalau dia berdiri menghadap di apa tembok? Dia duduk, habis dia. Habis kita. Dia belum duduk. Ini udah sering Yohanes kita baca. 8:44. Oh, Baca. ada anak setan gitu. Silakan. Dengar. Bapaknya di Arianto. situ. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan Nah, bapamu. Ia adalah pembunuh sejak manusia semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ada iblis. Nah, kalau ada bapak iblis, berarti kalau ada bapak, anaknya pasti ada kan? Kalau anaknya Iya. tidak ada, tidak mungkin dia mau panggil bapak, pasti panggil om Dia kan? bilang semua anak-anak bayi-bayi semua ke surga. Berarti bayi iblis ke surga. Iya betul. gimana itu, Coba. Adi? Nah, Begini, bingung kan? tidak ada ayatnya itu. Sejak kapan itu iblis menikah punya anak? Enggak ada ayatnya. Oh Iblis iya betul menikah juga, punya betul anak. juga. Betul Ayatnya juga. di mana Di situ iblis hanya tulis menikah punya bapak. anak? Itu Betul juga, asumsi Bu. ibu. Oh, sekarang gini, mana ada pernah iblis membunuh secara langsung? Kan dia meminjam tangan. Enggak, begini Bu, saya kasih tahu sama ibu ya. Kalau di kitab asli itu tidak ada kata iblis, yang ada satana atau orang Indonesia Satana. bilang setan. Jadi di Satana, kitab betul, Bu, satana. di kitab asli kita Kristen tidak ada itu kata iblis. Adanya satana atau kita di Satana. Inggris Iblis bilang mau setan. satana. Ya udah, bayi satana. Bayi satana gimana? Satana. Diselamatkan juga ke surga. Jadi enggak saya kasih tahu. Sebenarnya kalau orang Kristen itu enggak boleh sebut iblis karena iblis itu enggak ada di Bible, enggak ada di Injil. Ini ada. Yang ada itu satana, setan. Anak setan aja. Lanjut. Iya. Kalau iblis itu dari Al-Qur'an itu dari
Iblis ditulis. Itu di kitab LAI memang ada kata iblis, tapi ILT nggak ada, Bu. Iya, Kitab betul. aslinya nggak ada. Betul. Iblis mau Betul. setan Ini sama Bu, saja. Mau iblis mau ditawari juga ada. Bu, di Ya. kit- Di Ayub enggak, ada. di kitab di kitab Tanak sama Brib Kadasi itu Perjanjian tidak ada lama, kata perjanjian iblis, baru Bu. Yang ada. ada satana. Perjanjian baru ada, semua ada. Itu kan itu kalau di IMB sama karangan LAI, Bu. Tapi coba buka ILT3 nggak ada. Jadi nggak perlu ILT3 dipakai nggak ada lagi. kata iblis. Nggak perlu Oh, dibaca sabar ini. Bu Karena. Berarti apa Pak Ari di apa kalau di LAI ada iblis sama di IMB ya? Ada kan? Kalau di ILT sama MBG tidak ada kan kata iblis itu kan? Terjemahan. Iya, Nah, begini. iblis setan sama saja. Sama saja, Bro. Ya anaknya setan juga sama. Bro Arianto pernah juga bilang ke orang, setan lo, ya kan? Ke manusia kan? Nah, anaknya manusia itu dia kelakuannya Bu, seperti setan. Anaknya Jadi itu Bu, apakah itu tidak selamat ada, juga? tidak ada itu di Bible, tidak ada di Injil itu setan menikah punya anak, punya keturunan, tidak ada. Iya betul. Man, tidak ada. Coba tunjukin ayatnya. Setan menikah punya anak, punya keturunan, nggak ada. Jadi Ari ini pakai Karena apa? setan ILT itu malaikat yang jatuh, Ari. Bu. Ari pakai LAI apa ILT Ari? Saya pakai ILT3, Pak. Oh ILT3. iya berarti iya betul sama Sabtu aliran demikian. Kalau ILT itu sama dengan MBG. Kalau LAI dia sama dengan apa? Apa nih? Kalau IMB. LAI masih ada kata iblis di situ, masih ada kata Iya. iblis kalau di situ. LAI masih ada kata Iblis iblis itu sama kan- dengan IMB. Kalau di apa ILT3 Iblis sama itu, dengan MBG iblis dia itu tidak nggak ada di kata Bible, iblis Bu. kata Di Bible satana. yang asli Betul. nggak ada iblis. Jadi ibu jangan sebut-sebut iblis lagi, karena di Kristen tidak ada kata iblis. Betul, Adanya satana. betul. Satana itu dari Karena Ibrani. dia pakai ILT3 Ya. Bu Karyana. Dia pakai Jadi ILT3. kalian itu apa? Kalian itu Jesus Kita only. sebut dengan Nggak setan. ada. Bukan, ada. dia pakai terjemahan ILT3 Bu. Kalau apa kan MBG kan dia satu. Satana itu dari kata satu Ibrani. sama kan? Mau setan, mau iblis sama saja. Sama saja. Mau Oh, satana sama sama katanya saja. setan dengan iblis Bang Arianto. Gimana? Silakan Bang Arianto. Enggak boleh begitu, Bu. Enggak boleh begitu. Udah Itu boleh kan betul. kita harus berpatokan di Bible. Jangan kita curi-curi kata-kata asing, kata-kata orang, Bu. Itu namanya mencuri Iya, kata-kata betul. orang, istilah orang. Betul. Kayak Karena iblis kayak itu Bu, saya hanya kasih di tahu Islam. juga ya, Bu Kirana ya. Nggak usah. Kalau- Bahasa Inggris aja. kalau- Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Enggak, Biar begini, lebih- Bu. Kalau Tuhan sebenarnya di kitab asli juga itu, Bu, kitab asli kita Kristen itu tidak ada kata Tuhan, tidak ada God, tidak ada Lord. Yang di Kristen itu adanya Elohim. Enggak Iya. ada kata Tuhan, enggak ada Lord, enggak ada God. Itu diambil dari istilah-istilah asing semua itu, Bu. Kata Bahasa Inggris. Tuhan, God, Bahasa Lord. Inggris. Satan belum. Betul. Satan. Bahasa Inggris. God, Ya kan? Lord, Tuhan, itu Allah itu Arianto, sebutan-sebutan. Rianto, berapa kali terjemahan ini hingga menjadi ke Bible ini? Coba, gimana cara kronologisnya ini bisa begini? Jadi itu, Bu, karena apa? Itu kan kita harus kembali ke kitab aslinya, Bu. Tanak dan Brib Kadasa nggak boleh menyimpang. Jadi nama Tuhannya sama nama sebutannya jangan kita ganti. Mana kitab aslinya? Sebutan saja di kitab asli nggak boleh diganti, apalagi nama. Iya, Nama udah Sang aslinya. Pencipta. Aslinya dari mana? Dari mana sumbernya? Terus ke sini, berapa kali terjemahan? Dari kitab Tanak, Torah Neviim Ketuvim, Bu. Kitab Tanak, Torah Neviim Ketuvim sama Brib Kadasa. Itu yang asli, Bu. Terus? Jadi nama Tuhannya sama
sebutan Elohimnya jangan diganti. Di MB kan sama LAI kan diganti, di MB juga MBG diganti. Itu bukan nggak MB. boleh. MBG, MB apa ini? Iya, MBG. Hmm. Nah, MBG sama LAI itu ganti. Jadi itu nggak boleh, itu menyalahi aturan. Justru Anda mengatakan nama-namanya itu sampai Tuhan pun membuat perumpamaan jadi domba, jadi ini ya boleh, kan nggak melanggar apa, melanggar akidah dan nggak merubah yang lain, ya kan? Kalau saya katakan nama-nama Tuhan itu langsung, ya sama juga bukan, menghujat. nama Tuhannya kan diganti, bahkan sebutan Elohim aja diganti jadi Allah, jadi God, jadi Lord. Iya, itu sepakat nggak memang boleh. sepakat. Jadi Semangat saya, chaos, jadi semangat chaos. saya Dan. Betul Lari, betul. Betul. Iya, saya nggak pernah baca Allah lagi, nggak pernah. Iya, Bu Elohim Karyana saya tidak baca. pakai Allah. Begini Bu Karyana, izin saya tengahi. Bang Ari, sebentar. Kan Bang Ari ini kan dia pakai ILT3, berarti selaras dengan MBG. Kalau Bu Karyana ini kan masih pakai LAI, tapi kalau dia ke terjemahan Melayu itu dia pakai IMB. Jadi dia tidak pakai kata Allah lagi. Sama, cuman dia masih berpatokan ke LAI. Itu yang tidak bisa. Kita langsung ke ILT atau MBG. Kalau karena dia sama nanti dengan IMB, Bu. Begitu. Silakan. Nggak ada yang berubah dari tadi semua. Mau setan, mau iblis, mau apa. Apakah anaknya iblis, maka anaknya setan. Apakah itu jadi diselamatkan ke surga, semua bayi selamat? Maksud Ari sesuai yang tertulis di Bibel. Jangan kita mengambil contoh kata iblis kan tidak ada. Iya. Yang ada itu Enggak, Bu, aku satanik. kasih tahu kan. Gitu. Ada Kan kalau Bu, aku kasih tahu ya kalau bacalah apamu. Bacalah. Tapi sabar. Saya tanya sama kalian berdua dulu. Kalian berdua pernah baca ILT3 atau belum? Yang apa versi BLT ini? Nah itu. Karena sekarang Saya ada enggak. BLT sekarang ini. Versi apa? TBT apa? TB2 ya. Apa BLT sekarang itu. Itu Yesus itu bukan ikan bakar, tapi bukan ikan goreng, ikan bakar. Itu bagaimana itu menyingkapi itu coba? Nggak ada. maksudnya gimana? Eh? Coba ILTT apa? TB2 sekarang itu kalau versi BLT itu bukan ikan goreng lagi yang dia makan, ikan bakar. mana ayatnya, di mana, coba baca. Oke, baik. Saya buka ya. Apalagi kalau BMKG, bahaya. Nah, ya. Lihat. Yesus. Aku udah mau lobet nih, bro. Sabar dulu Bu Karyana, ini kita belajar kok. Baca ayatnya di mana, coba. Iya, sabar. Sabar. Ayatnya di mana itu teman-temannya? Saya lupa ingat. Bentar, saya cari ayatnya. Di mana itu Jadi, Yesus Bu, memakai ikan kalau goreng? kalau iblis itu Bu dari diciptakan dari api. Itu kata iblis itu dari Al-Qur'an, dari bukan dari Injil. Bu, saya kasih tahu ya. Jadi jangan kita orang Kristen jangan sebut-sebut kata iblis. Betul. Lukas Karena kata iblis itu tidak, kata iblis enggak ada di Bible, Bu. Jadi biasakanlah. Nih, Juga nih, kata kalau kalian Allah tidak itu jangan di ada tadi dirimu nggak ada baca dalil. Udah nggak usah ngomong. Arianto. coba. Nah, ini yang apa? TSI. Ini Arianto baca yang TSI. Lukas 2:42. Lalu mereka memberikan sepotong ikan bakar. Iya. Ikan bakar. Tapi kalau di BMKG ini sepotong ikan goreng. Jadi mana yang betul, ikan bakar atau ikan goreng? Nah, coba aku baca di RT3-nya ya. Iya, coba baca baca yang versi apa tuh? MBG coba. ILT3 kan MBG kan? Kalau Itu TB2 kan Lukas dia berapa itu? Lukas berapa BLT. itu? Lukas 24:42. Takutnya di situ jadi ikan rebus. Biasa kalau MBG itu ikan rebus atau ya, coba lihat. Itu tadi Lukas berapa tadi? Lukas 24:42.
Makanya kalau Bukaryana ini masih berfokus pada IMB versi LAI kan IMB. Kalau apa? Saya nggak keliru. Iya, sabar dulu. Kalau Ari ini dia berfokus ke ILT3, berarti dia masuk enggak, Bu. MBG kan? Kalau Gitu. kalau di sini kalau di sini mereka memberikan sepotong ikan bakar dan madu lebah. Oh, ada madu, ditambah madu. Iya, iya, ada madu lebahnya. Ditambah madu. Madu lagi. Sarang madu kan? Sarang madu kan? Mereka memberikan kepadanya sepotong. Oh, IMB di sini di IMB. MBG, Bukan IMB, itu. MBG. Kalau LT3 itu masuk MBG, kalau LAI dia Iya, masuk apa? jadi- IMB. Jadi Pak, Kalau TB2 baru dia masuk di BLT. Terakhir baru pertanyaannya UGD. di sini, yang dipermasalahkan di ayat ini apa? Apa yang dipermasalahkan di ayat ini? Pokoknya makan ikan. Kenapa mau di lain? dia apa, pokoknya Kenapa makan di lain ikan enggak Pak? Kenapa di lain ikan goreng, di situ ikan bakar? Kata Bukaryana. Kalau Bukaryana sih apa Pak Pendeta punya anak Ari, Bukaryana tidak pusing mau ikan bakar atau ikan goreng, yang penting sama-sama ikan. Yang penting jangan jadi lalapan, berarti sudah beda itu. Iya. Kata Bukaryana. Iya kan, iya. Tapi kan itu Tapi apa? kalau menurut anak pendeta bagaimana? Kalau menurut Enggak. Ari bagaimana? Karena saya belajar, saya catat loh. Kalau enggak, kalau kita bingung di sini, kita baca kitab Brib Kadasa yang berbahasa Ibrani. Oh, Nah, ada lanjut Bukaryana, saya iya, ambil ayat. Kalau kita bingung di sini, jadi bahasa yang aslinya yang berbahasa Ibrani itu yang benar. Jadi begini, kalau orang Kristen bingung dengan Bible, ya bacalah kitab Ibrani, karena itu aslinya yang berkadasa. Ya bahasa Aramaik Begitu. lah, aku ada bahasa Aramaik ini. Iya, coba baca Bu yang aslinya apa di situ, yang kitab aslinya. Ya, tapi aku perjanjian baru Itu yang kita ada. patokannya di situ, jangan di terjemahan. Injil perjanjian baru yang ada. Dari Aldo, aku beli dari Aldo. Berkadasa kan, coba baca coba. Nggak di sini, ada di sana. Bentar. Ini itu perjanjian baru yang ada dia terjemahan. Perjanjian lama belum ada. Oke? Udah lobet saya nih, Mr. Loading. Kacamata Mr. Ya. Loading makin mirip. Enggak. Jangan terlalu dipermasalahkan di situ. Jadi ini kan ceritanya begini. Yesus di sini supaya murid-muridnya yakin dan percaya kalau dia benar-benar telah bangkit. Dia bukan hantu. Jadi ini untuk membuktikan kalau Yesus ini benar-benar sudah bangkit dari kematian, karena tidak ada itu setan yang makan makanan dan minuman. Cuma manusia yang bisa makan dan minum, karena setan tidak bisa makan dan minum, begitu. Betul. Jadi itu Yesus lakukan itu untuk membuktikan kalau dia betul-betul dia telah bangkit dari kematian, begitu. Supaya murid-muridnya percaya kalau dia benar-benar telah bangkit. Betul. Begitu Bu, dengan memakan Begitu, Bu. ikan itu sebagai pembuktian. Itu kan dia makan ikan itu kan ada tujuannya juga. Jadi semuanya ada tujuannya Bu. Kira-kira tujuannya makan ikan apa? Ada tujuannya semuanya. Ya tujuannya makan ikan supaya membuktikan karena dia benar-benar telah bangkit dari kematian. Dia bukan hantu, dia bukan setan. Benar. Kan waktu dia bangkit kan murid-muridnya menyangka Yesus itu setan. Jadi dengan memakan ikan itu ya bukti bahwa dia bukan setan, dia bukan hantu. Dia benar-benar sang pencipta dalam wujud manusia. Itu maksudnya di situ. Jadi kalau katanya ini yang bermasalah itu, kita berpatokannya kepada kitab aslinya yang berbahasa Ibrani. Kalau kita masih bingung dengan ada kata yang membuat kita di situ kayak bertentangan, jadi kita
bacalah kitab aslinya, jangan terjemahannya yang kita baca, tapi kitab aslinya yang berbahasa Ibrani. Begitu, Bu. Iya, jadi semua ada maknanya ya. Nggak ada yang Iya, ada tujuannya semuanya. Kita aja kan kalau melakukan aktivitas setiap hari kan ada tujuannya. Tuhan juga begitu, Betul. Bu. Dia melakukan semuanya itu, semuanya ada tujuannya, ada maksudnya. Betul. Jadi nggak sembarang Elohim melakukan, semuanya itu ada tujuannya. Betul. Begitu, Bu. Betul. Sepakat. Kalau itu sepakat saya. Ada tujuannya. Iya. Jadi nggak seperti Anda bilang tadi, belum lagi 1000 lagi dia bermanifestasi. Iya, Itu. kalau maksudnya manifestasi dalam 1 juta, kalau ada tujuannya ya bisa aja Elohim melakukan. Kalau ada tujuannya, kalau tidak ada tujuannya ngapain? Kurang kerjaan namanya itu, Bu. Kalau nggak ada tujuannya namanya kurang kerjaan. Itu semua ada manfaatnya. Gitu. Betul. Oke, aku izin dulu. Iya. Betul. Izin, Mr. Loading. Ibu Karyana, selamat. Ibu kerja di mana, Iya, Ibu? Bu Karyana belajar ya tadi ya, ini karena ini Ibu ILT dong, baca ILT. Iya, kasih Iya, nasihat. ya. Nanti kita bahas ya. Bu, nanti kapan-kapan Ibu masuk roomnya Mikana ya. Boleh. Oke. Masuk nanti roomnya Mikana, diskusi aja sama Mikana gitu. Ya, karena Mikana katakan pernah saya dengar dia bilang, saya sekarang jadi hari Minggu bergereja, Sabtu juga, karena tertulis di Bible adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa hari Minggu? Oh, itu Tidak ada gimana itu? dalil. Coba luruskan, coba luruskan gimana itu maksudnya? Enggak, yang benar yang sesuai kitab asli itu Hukum keempat, hukum Taurat sabat. keempat, ingat dan Tapi, kuduskanlah hari Sabat. Tidak ada hari Minggu. Aku mau bilang itu sama Mikana, ya kan? Kenapa dia berhari Minggu? Lalu dia katakan, iya saya berhari Sabtu sekarang. Kadang-kadang hari Minggu katanya, 2 kali dalam 1 minggu. Enggak boleh. Satu aja yang dikuduskan hari Sabat, yaitu Sabtu. Jadi saya besok mau gereja. Enggak begini, Bu. Enggak begini, Bu, saya kasih tahu yang benar itu, Bu. Kalau disuruh pilih harus milihnya Sabtu, Bu. Jangan di Minggu. Kalau disuruh memilih, tapi kalau aku sih kalau tidak disuruh pilih ya dua-duanya. Bahkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat aja tuh. Kalau kita mau ibadah ya Tuhan, kita jadi Elohim tambah suka, tambah senang. Iya, Setiap tapi hari harus kita ibadah ada beda sendiri yang Enggak, disuruh Tuhan adalah ingat dan kuduskan hari Sabat. Satu hukum Taurat, yaitu hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu menjadi tanda selama-lamanya padamu. Jika kau tidak menguruskan hari Sabat, engkau akan dihukum dan dilenyapkan. Ada. Iya begini, Bu. Jadi yang kita utamakan itu hari Sabat. Hari Minggu dan hari-hari lain itu tidak utama, tapi yang paling wajib itu Sabat yang paling wajib. Udah melakukan belum? Wajib. Kalau hari-hari lain nggak wajib. Udah menguruskan hari Terserah Sabat belum? kitanya. Ya. Pak Haryanto udah menguruskan hari Sabat belum? Iya. Udah. Kalau misalnya kalau nggak sempat ke gereja, di rumah aja, berdoa di rumah, ibadah di rumah aja. Kalau nggak sempat ke gereja. Oke. Itu. Oke. Tapi usahain di gereja, diusahain di gereja. Saya advent kok. Kalau nggak sempat ya di rumah aja, Bu. Oh iya. Iya, Bu. Oke. Di kota mana, Ibu? Ya, Ibu Karyana di kota mana, Medan, Ibu? Medan. Jadi Sabat itu dari jam 6 ke jam 6, bukan jam 12 malam. Itu dunia yang mengatakan itu. Oh, Medan. Oh iya. Sumatera ya, iya, Bu. Oke. Tapi Oke, Bu. Bu, Jadi, Bu Ibu sama Ari sudah- sabar. Bagaimana kalau kan di Alkitab itu kan banyak versi kan? Banyak versi kan? Coba kita tanya Dola, kalau di Alkitab itu ada beberapa versi dan mana yang benar? Ada banyak versi dari LAE, BLT, IMB, MBG, BPKB,
Dan semua itu palsu. Jangan percaya. Ya, Mr. Loading, Enggak begini. tanya kitabnya juga pasti dijawab begitu. Tanya kitabmu coba. tanya apa? Oke, Bu Karyana mau tanya apa? Coba Bu Karyana, sabar. Tanya apa? Tanya kitab apa? Kitabnya coba kitabnya. Kitab apa? Tanya lah. Apakah ada di Tanya Al-Quran apa kitab apa? ingat dan kuruskanlah hari Sabat? Coba. Apa? Ada di Al-Quran ingat dan kuruskan hari Sabat? Enggak. Jadi kalau hari Sabat itu usahakan jangan bekerja dulu. Karena itu Susah wajib. sekali, saya punya HP dia berat tuh. Coba Bu Karyana tanyalah apa-apa. Coba. Adakah di Tanya. Al-Quran dikatakan ingat Lagi dan namanya kuruskanlah? Dola. Coba. Dola, apakah ada di Al-Quran disebutkan ingat dan kuruskanlah hari Sabat? Kuduskan hari Jumat bukan Sabat, karena Oten Longor makanya Sabat dikuduskan. Hah? Bagaimana kita mau setting Dola begitu? Emang aplikasi bisa disetting? Sembarang saya Bu Karyana. Pak Jadi Budi enggak, saja itu kemana? yang jawaban Dola tadi semua. Enggak, Yang goblok-goblok aku mau jawab bisa tadi. jadi. Yang mana? Yang mana Ari mau jawab? Yang sama Dola coba. jawaban Dola, Apa? yang jawaban Dola tadi yang versi Kristen. Oke, Jadi, Dola versi Kristen ada yang berapa? benar Sabar. itu- Coba Ari tanya begini, Dola ada berapa versi apa di Bible itu dan mana yang harus kita percaya? Ada banyak versi dari Dola. lain. BLT, Ada berapa versi IMB, di Bible dan MBG, mana yang kita harus BPKB, percaya? dan semua itu palsu. Oke. Jangan percaya. Coba Ari tanya ulang, Ari tanya ulang. Ada berapa apa coba? Ada berapa versi? Ada berapa versi di dalam Bible dan mana yang kita harus percaya? Oke, sabar. Ada banyak versi dari lain. BLT, IMB, MBG, BPKB, dan semua itu palsu. Jangan percaya. Jangan percaya, Ari. Aduh. Enggak, aku jawab ya. Oke, silakan jawab. Nanti jawaban Aku saya, jawab, ya. saya kasih dekat HP biar nanti Dola yang apa, coba dijawab. Iya. Itu yang benar adalah ILT, Indonesia Literal Translation, karena sudah sesuai dengan kitab aslinya, yaitu kitab Tanak dan Berkadasa. Jadi yang kita harus ikuti adalah ILT. Kitab-kitab lain jangan kita ikuti. Alasannya karena sudah sesuai dengan kitab aslinya, yaitu Tanak dan Berkadasa. Itu yang benar. Coba. Oh, berarti ILT ya? Oke. Iya, ILT 3. Dola, apakah ILT itu yang benar? Sabar ya. Coba Ari tanya, Dola, apakah ILT itu yang benar? Dola, apakah ILT 3 itu yang benar? ILT itu buatan manusia dan salah semua. Kalau ada yang ikut ILT berarti dia sesat. Ih, Ari sesat.